Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana yang berjudul Siklus Pengeluaran, Pembelian, dan Pengeluaran Kas. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu Muhammad Baihaqi, yang kedua dengan saya sendiri Firda Divani Risdianti, yang ketiga Bagus Pamungkas, yang keempat Nabila Ayu Indah Saputri, dan yang terakhir Nur Salma. Siklus pengeluaran memiliki tujuan utama yaitu dalam siklus pengeluaran untuk meminimalkan biaya total memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi untuk berfungsi, di mana siklus pengeluaran sendiri memiliki pengertian yang artinya yaitu rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Aktivitas bisnis siklus pengeluaran yaitu yang pertama memesan barang perlengkapan dan jasa, yang kedua menerima dan menyimpan barang perlengkapan dan jasa, yang ketiga membayar barang perlengkapan dan jasa. Di dalam memesan barang perlengkapan dan jasa yaitu memiliki dua metode. Metode yang pertama yaitu metode pengendalian persediaan tradisional ini sering disebut kuantitas pesanan ekonomis atau yang biasa dikenal dengan EOV. Pendekatan ini didasarkan pada perhitungan jumlah optimal pesanan untuk meminimalkan jumlah biaya pemesanan, penggudangan, dan kekurangan persediaan. Yang kedua, metode pengendalian persediaan alternatif, di mana metode pengendalian persediaan alternatif ini memiliki dua metode juga. Yang pertama, MRP atau Material Requirement Planning, di mana pendekatan ini bertujuan mengurangi tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan cara menjadwalkan produksi bukan memperkirakan kebutuhan. Yang kedua, JIT, Just in Time. Sistem JIT berusaha untuk meminimalkan jika bukan menghilangkan baik biaya penggunaan maupun kekurangan persediaan. Perbedaan Material Requirement Planning atau yang biasa dikenal dengan MRP dan Just in Time atau JIT. Sistem MRP menjadwalkan produksi untuk memenuhi perkiraan kebutuhan penjualan sehingga menghasilkan persediaan barang jadi. Sistem JIT menjadwalkan produksi untuk memenuhi permintaan pelanggan sehingga secara nyata meniadakan persediaan barang jadi. Lalu slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu selanjutnya yaitu dokumen-dokumen dan prosedur-prosedur. Yang pertama, ada pemesanan pembelian adalah sebuah dokumen atau formulir elektronis yang secara formal meminta pemasok untuk menjual dan mengirimkan produk yang disebutkan dengan harga yang telah ditentukan. Dan yang kedua, ada pemesanan pembelian juga merupakan janji untuk membayar dan menjadi sebuah kontrak begitu pemasok menyetujuinya. Dan yang ketiga, adanya laporan penerimaan adalah dokumen utama yang digunakan dalam subsistem penerimaan dalam siklus pengeluaran. Laporan ini mendokumentasikan rincian mengenai ada setiap kiriman, pemasok, dan nomor pemesanan pembelian. Selanjutnya yaitu tentang membayar barang dan jasa layanan, yaitu ada menyetujui faktor pemasok. Aktivitas utama kegiatan
aktivitas utama ketiga dalam siklus pengeluaran adalah menyetujui faktur penjualan dari vendor untuk pembayaran. Yang pertama, bagian utang usaha menyetujui faktur penjualan untuk dibayar. Yang kedua, kasir bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran. Dan tujuan utang usaha adalah untuk mengesahkan pembayaran hanya untuk barang dan jasa yang dipesan dan benar-benar diterima. Ada dua cara untuk memproses faktur penjualan dari vendor, yaitu yang pertama, sistem tanpa voucher dan sistem voucher. Terus, efisiensi pemrosesan dapat diperbaiki dengan yang pertama, meminta para pemasok untuk memberikan faktur secara elektronis, baik melalui ID atau melalui internet. Yang kedua, adanya penghapusan faktur vendor pemasok. Pendekatan tanpa faktur ini disebut Evaluate Receipt Statement atau IRS. Selanjutnya, membayar faktur penjualan yang telah disetujui. Yang pertama, adanya kasir menyetujui faktur. Yang kedua, gabungan dari faktur vendor dengan dokumen pendukungnya disebut bundle voucher. Yang ketiga, keputusan penting dalam proses pengeluaran kas adalah menetapkan apakah akan memanfaatkan diskon yang ditawarkan untuk pembayaran awal. Dan selanjutnya, kebutuhan informasi. Fungsi ketiga dari SIA adalah menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Kegunaan dalam siklus pengeluaran berarti bahwa SIA harus memberikan informasi operasional yang dibutuhkan untuk melakukan fungsi-fungsi berikut ini. Yang pertama, menetapkan kapan dan seberapa banyak tambahan persediaan yang akan dipesan, memilih pemasok yang tepat untuk pesanan. Yang ketiga, memverifikasi akurasi faktur dari vendor. Yang keempat, memutuskan apakah diskon pembelian harus dimanfaatkan. Yang kelima, mengawasi kebutuhan arus kas untuk membayar kewajiban yang belum diselesaikan. Berikutnya yaitu adalah kebutuhan informasi. Sebagai tambahan, dia harus memeriksa informasi evaluasi strategis dan kinerja sebagai berikut ini. 1. Efisiensi dan aktivitas bagian pembelian. 2. Aktivitas kinerja pemasok seperti pengiriman tepat waktu dan kualitas. 3. Waktu yang digunakan untuk memindahkan barang dari area penerimaan ke produksi. 4. Presentasi diskon pembelian dan yang dimanfaatkan. Berikutnya adalah siklus pengeluaran. Titik pemesanan ulang. Dari pengendalian persediaan ke permintaan barang, lalu ke pesanan barang, dan various departments, lalu ke pengendalian persediaan. Yang berikutnya adalah siklus pengeluaran. Barang dari siklus pendapatan, barang pesanan, kepersediaan, lalu purchase order. Lalu ke penerimaan barang, laporan penerimaan, ke siklus produksi, dan siklus pendapatan ke penerimaan barang. Yang berikutnya, penerimaan dari pembelian, lalu ke pemasaran pembelian, lalu ke produk A, lalu dari pemasok, slip pengepakan, selanjutnya verify order, dan inspect. Yang berikutnya adalah hutang dagang. Dari pemasok, lalu ke faktur, lalu ke compare, review, verify accuracy, terus dari toko, laporan penerimaan, ON, dari pembelian, pesanan pembelian, lalu ke N, yaitu jumlah. Siklus pengeluaran itu yaitu ada kasir. Di bagian kasir itu nanti ada from A atau B. Itu nanti di bawahnya ada bagian invoice, receiving report, purchase order,
disbursement voucher. Ntar kembali bagian review and computer batch total. Di bagian A nanti ada batch total, compare and reconcile batch total. Nanti review and computer batch total itu ke batch total. Pengendalian pun nanti ada 3, yaitu tujuan, ancaman, dan prosedur. Di bagian ancaman itu fungsi lain SIA yang dirancang dengan baik adalah memberi pengendalian yang cukup untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan berikut terpenuhi. 2. Transaksi diotorisasi dengan tepat. 3. Transaksi dicatat dan valid. 4. Valid otorisasi transaksi dicatat. 5. Transaksi dicatat secara akurat. Aset, yaitu nanti ada cost, persediaan, dan data diamankan terjaga dari keinginan atau pencurian. 2. Aktivitas bisnis dilakukan secara efisien dan dengan efektif. Macam-macam ancaman itu yaitu pertama, mencegah kehabisan atau kelebihan persediaan, meminta barang yang tidak dibutuhkan, membeli dengan harga yang dinaikkan, membeli barang berkualitas rendah, membeli dari pemasok yang tidak diotorisasi, dan terakhir kondisi atau kickbacks. Menerima barang yang tidak dipesan, membuat kesalahan dalam perhitungan, mencuri persediaan, juga memanfaatkan diskon pembelian yang tersedia, salah mencatat dan memasukkan data dalam tanggungan hilang data. Apakah prosedur pengendalian itu? Yang pertama, sistem pengendalian persediaan, analisis kinerja pemasok, persetujuan permintaan pembelian, dibatasi akses ke permintaan pembelian kosong, konsultasi daftar harga, pengendalian anggaran. Pengendalian tujuan, ancaman, dan prosedur, yaitu gunakan daftar pemasok yang disetujui, persetujuan pemesanan pembelian sebelum penomaran, larangan hadiah dari para pemasok, insentif ke semua rekening pengiriman, pengendalian akses fisik, cek ulang akurasi faktur, pembatalan pengepekan voucher. Selanjutnya ada model data siklus pengeluaran, yaitu penggabungan model data REA keduanya atau GOOD, data transaksi akuntansi tradisional dengan data operasional lain. Apakah saja contohnya? Tanggal dan jumlah tiap pembelian, information tentang di mana barang-barang disimpan, ukuran kinerja pemasok seperti tanggal pengiriman. Model data siklus pengeluaran itu ada diagram REA partai siklus pengeluaran, yaitu yang pertama permintaan barang, yang kedua permintaan persediaan, lalu persediaan, lalu ke persediaan pesanan, lalu ke barang pesanan, lalu yang terakhir yaitu pengisian. Model data siklus pengeluaran, model diagram REA hubungan antara kegiatan barang yang diminta dan pemesanan barang dimodelkan sebagai hubungan banyak ke satu. Mengapa? Kadang-kadang perusahaan menerbitkan pemesanan pembelian untuk permintaan pembelian individu. Pada waktu yang lain, mengambil keuntungan dari pemotongan volume dengan menerbitkan satu pesanan pembelian untuk satu set permintaan. Terima kasih. Selesai sudah presentasi kelompok kami, seperti kamu dan dia tanpa pernah memulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.